Oke, sesuai dengan judulnya, kita akan ngebahas mengenai Putri Duyung dan Yao Bikuni. Pertama-tama, kita ngebahas mengenai Putri Duyung dulu. Kalau di barat, Putri Duyung atau mermaid kan bentuknya tuh setengah manusia, setengah ikan. Dari kepala ke pinggul tuh manusia, dan dari pinggul ke kaki itu ikan. Biasanya di barat tuh perawakan mermaid cantik-cantik dan suaranya merdu. Beda cerita kalau di Jepang. Di Jepang tuh, mermaid disebut ningyo dan ada berbagai macam bentuk, tapi yang pastinya menyeramkan. Yang paling sering tuh bentuknya hampir semua ikan, tapi hanya mukanya yang seperti manusia. Bentuk lainnya yang pada umumnya tuh semua tubuhnya bersisik, badan ikan, kepala manusia, tapi punya tangan dengan cakar yang tajam-tajam. Untuk ukurannya juga bervariasi, dari ukuran anak kecil sampai ke ukuran anjing laut yang besar. Untuk penampakan ningyo pertama kali terekam pada abad ke-7 dalam buku klasik sejarah Jepang berjudul Nihon Shoki. Nihon Shoki ini adalah literatur klasik Jepang yang terdiri dari 30 bab dan dianggap sebagai harta nasional negara Jepang. Oke, balik lagi ke ningyo. Daging dari ningyo menurut mitosnya bisa membuat orang yang memakannya menjadi hidup abadi dan awet muda. Tapi untuk mendapatkan daging ningyo, rupanya berisiko besar. Karena ada beberapa legenda mengenai nelayan yang membawa pulang hasil tangkapannya yang mereka nggak tahu itu adalah ningyo dan akhirnya kampungnya habis gara-gara gempa dan tsunami, di mana dipercaya semua itu karena kutukan dari ningyo tersebut, sehingga sebaiknya dihindari. Sekarang kita ke Yao Bikuni. Yao Bikuni adalah nama dari seorang biarawati yang sangat melegenda di Jepang, yang dimana dia tuh hidup selama 800 tahun dengan perawakan gadis muda selama hidupnya. Dia tuh awet muda dan bisa hidup selama itu karena nggak sengaja memakan daging dari ningyo atau mermaid. Memang ada beberapa versi cerita dari Yao Bikuni ini. Ada yang bilang dia tuh anak dari bangsawan, ada juga yang bilang dia tuh anak dari seorang nelayan. Tapi semuanya memiliki kesamaan, yaitu dia hidup selama 800 tahun karena memakan sesuatu dari laut. Terus ada juga cerita di beberapa perkampungan atau daerah kalau pohon-pohon di sana tuh ditanam oleh biarawati yang berumur 800 tahun sewaktu mengunjungi tempat mereka. Menurut legendanya, pada zaman dulu tuh ada seorang nelayan yang berhasil menangkap ikan aneh sewaktu dia menarik jala ikannya dari laut. Ikan itu memiliki wajah seperti manusia, tapi si nelayan tidak memperdulikannya. Karena senangnya dia dari hasil tangkapannya, dia pun mengundang semua orang di kampung untuk makan malam bersama yang menunya ikan aneh tadi. Sebelum acara makan-makan dimulai, satu dari tamunya menyelinap masuk ke dapur untuk melihat ikan itu. Si tamu itu ternyata tahu bahwa yang dia siapkan kepada mereka itu bukan ikan biasa, tapi adalah ningyo. Ningyo adalah yokai. Lalu dia pun secara diam-diam memberitahukannya pada tamu-tamu yang lain, dan tentu saja mana ada yang mau makan daging yokai. Para tamu-tamu berpura-pura menikmati daging yang disuguhkan pada mereka, tapi sebenarnya mereka menyelipkan dagingnya itu ke bagian dalam baju untuk dibuang waktu jalan pulang nanti. Ada satu tamu yang pulang mabuk dan lupa untuk membuang daging ningyo tadi. Dia punya satu anak perempuan dan anak ini mengira bapaknya membawa oleh-oleh makanan untuknya. Lalu dimakanlah daging ningyo tadi. Besok paginya si bapak baru sadar kalau daging yang dibawa pulang kemarin sudah habis dimakan oleh putrinya. Dia takut terjadi sesuatu pada putrinya, keracunan atau kena kutukan. Tapi waktu dicek gak ada yang aneh dan anaknya baik-baik saja. Waktu pun berlalu sampai akhirnya kejadian ini dilupakan. Beberapa tahun kemudian, putri ini pun tumbuh dewasa menjadi gadis cantik. Dia menikah, tapi anehnya dia selalu muda walaupun umurnya bertambah. Orang tuanya meninggal karena usia tua, dan begitu juga suaminya. Berpuluh-puluh tahun berlalu, gadis ini tetap muda dan cantik. Semua orang yang dia sayangi satu persatu meninggalkannya karena usia tua dan meninggal. Pada usia 120 tahun, dia pun merasa kesepian dan memutuskan untuk masuk ke biara menjadi biarawati. Gadis ini lalu meninggalkan kampungnya sendiri dan mengunjungi setiap pelosok Jepang, menanam bunga, pohon-pohon, dan menolong orang di setiap tempat yang dia kunjungi. Yang ditanam tuh biasanya pohon cemara,
pinus atau bunga kamalia. Setelah 800 tahun, dia pun mulai merasa lelah akan dunia ini. Tempat terakhir yang dia kunjungi itu adalah desa Obama di Provinsi Wakasa, dan Yao Bikuni hidup menyendiri dalam satu gua. Di sana, dia selalu berdoa agar kutukannya itu hilang. Yao Bikuni tidak pernah keluar lagi dari gua itu, dan dia bersemedi terlalu lama, akhirnya dia berubah menjadi batu. Gua itu lokasinya di depan Kuinji Temple yang di dalamnya ada satu batu yang mirip wanita cantik. Yao Bikuni pernah menanam bunga kamalia di sekitaran goa karena dia suka sekali bunga jenis ini dengan mengatakan, bila bunga ini mati, anggap saja aku juga sudah meninggal. Tapi ada yang bilang kalau bunga kamalia di sekitaran goa masih hidup dan mekar sampai sekarang. Untuk contoh pohon-pohon yang ditanam oleh Yao Bikuni, salah satunya dapat ditemukan di Pulau Oki pada Shrine Tamawakasu Mikoto. Pohon yang ditanam adalah sejenis cemara yang diberi nama Yao Sugi. Awalnya bernama Yao Bikuni Sugi, tapi lama-lama menjadi Yao Sugi doang. Oh ya, dalam bahasa Jepang kuno, 800 disebut Yao, makanya namanya menjadi Yao Bikuni, yang artinya biarawati berumur 800 tahun. Nama lain dari Yao Bikuni adalah Hapyaku Bikuni. Selain itu, ada satu pagoda yang dikenal dengan nama Yao Bikunito dekat kota Mitoyo, daerah Kagawa, yang dipercaya dulunya dibangun oleh Yao Bikuni. Tapi sekarang penduduk lokal lebih sering menyebut nama dari pagoda itu Ishinoto, yang artinya pagoda batu. Oke, kita sudah sampai pada akhir video dan semoga menghibur. Silahkan subscribe bila ingin mendengar cerita-cerita mitologi, khususnya legenda dari Jepang. Maafkan saya jika ada kata-kata yang salah, dan jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam!